Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Wigandi. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata yang telah saya buat pada topik 5 mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Mari kita simak. Pada bagian pertama, salah satu pertanyaan aksi nyata ini adalah pemahaman baru apa yang telah saya dapat setelah saya mempelajari konsep refleksi. Jadi pada pemahaman ini saya mendapatkan pemahaman baru terkait naratif literasi, bahwa literasi itu tidak hanya berkaitan dengan membaca, tapi literasi juga itu bisa diartikan terkait setelah melakukan literasi, setelah melakukan membaca, maka saya selanjutnya adalah mampu menulis, menafsirkan, bahkan pada akhirnya mungkin saya mampu untuk membuat suatu tindakan. Ini akan mempengaruhi terkait dengan tindakan saya ke depannya. Nah, pada naratif literasi juga ini telah membantu saya untuk kembali mengingat terkait dengan bagaimana kegiatan literasi itu telah memberikan pengaruh pada diri saya. Melalui naratif literasi, saya merasa bahwa saya kembali memiliki motivasi diri dalam meningkatkan keterampilan literasi yang saya miliki. Saya kembali mengingat terkait bagaimana hobi saya berjalan, bermula, lalu bagaimana hobi saya terkait membaca itu mempengaruhi diri saya, mempengaruhi pemikiran saya, mempengaruhi terkait bagaimana saya bertindak, dan bahkan saya jadi memiliki motivasi terkait dengan saya harus melakukan kegiatan literasi dan mengajak orang lain melakukan naratif literasi agar mendapatkan hal yang serupa dengan saya. Pada bagian ini, saya ditanyakan terkait keyakinan saya mengenai pengaruh literasi terhadap kehidupan seseorang. Saya sangat meyakini bahwa kegiatan literasi itu dapat memberikan pengaruh. Saya yakin terlepas dari buku apa yang dia baca, yang seseorang baca, entah itu buku fiksi, buku non-fiksi, buku konspirasi mungkin, atau buku-buku lainnya, itu akan memberikan pengaruh pada seorang pembacanya. Melalui membaca, lalu nantinya mereka mengolah data, mengolah hasil bacaannya, lalu nantinya akan disampaikan, bahkan mungkin diterapkan dalam kehidupannya, itu akan sangat berpengaruh. Melalui kegiatan baca, itu dapat membentuk kemampuan kognitif seseorang gitu, membentuk, menambah kompetensi seseorang. Bahkan ketika saya luar biasa meyakini ketika seseorang membaca dan memahami buku sastra, itu juga dapat mempengaruhi terkait dengan pembentukan karakter seseorang, terkait nilai-nilai moral dan juga sebagainya. Lalu saya juga merefleksikan lagi terkait bagaimana kegiatan literasi itu mempengaruhi diri saya. Nah, melalui kegiatan literasi yang telah saya lakukan, itu saya merasa bahwa literasi memberikan dampak bagi saya. Salah satu dampak yang sangat terasa itu adalah terkait dengan kemampuan saya dalam memahami isi teks. Saya membandingkan diri saya dengan teman-teman saya ketika di sekolah dulu, karena ketika masa sekolah saya luar biasa rajin membaca. Saya merasa bahwa kemampuan saya menangkap informasi itu lebih cepat dibandingkan teman-teman saya, dan saya meyakini bahwa ini tidak terlepas dari kebiasaan saya untuk membaca buku. Nah, lalu pada bagian terakhir itu ada pertanyaan terkait kontribusi yang dapat saya lakukan sebagai seorang guru. Nah, yang pertama, sebagai seorang guru bahasa Indonesia, saya ingin membuat lingkungan kaya literasi, entah itu melalui tindakan saya maupun lingkungan secara fisik. Yang pertama itu saya ingin membuat daftar baca. Daftar baca ini meliputi daftar membaca buku fiksi maupun daftar baca buku non-fiksi. Salah satu keinginan saya itu saya membuat list. Hal ini juga dibantu oleh peraturan terbaru terkait dengan buku-buku sastra yang harus dikuasai oleh peserta didik dari setiap fasenya gitu, dari setiap jenjangnya, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP hingga SMA. Nah, melalui daftar tersebut saya sudah memiliki daftar untuk buku bacaan fiksi. Sementara untuk buku bacaan non fiksi, saya ingin mengembangkan lagi terkait buku-buku apa yang harus peserta didik baca. Nah, hal ini itu akan saya tindak lanjuti melalui kegiatan refleksi dari peserta didik terhadap hasil bacaannya. Kegiatan evaluasi ini akan dilakukan sebulan sekali. Jadi saya memantau bagaimana perkembangan literasi peserta didik. Lalu yang kedua, saya ingin membuat lingkungan kaya literasi dengan membuat pojok baca dan juga pameran hasil pameran melalui mading dari hasil literasi peserta didik.
Jadi di setiap kelas itu harus ada pojok baca dan juga mading-mading untuk memamerkan hasil karya peserta didik. Walaupun banyak sekolah sudah memiliki kedua hal ini, namun masih banyak sekolah yang juga belum mendapatkan hal ini. Ketika saya ditempatkan mungkin di sekolah yang belum memiliki fasilitas ini, saya ingin mencoba untuk membuat fasilitas ini. Jadi di setiap kelas itu diadakan pojok baca, dimulai dari buku-buku kecil dikumpulkan hingga akhirnya menumpuk gitu. Banyak bukunya kayak akan buku. Terus juga saya ingin membuat mading yang dipajang informasi-informasi terbaru dan juga hasil-hasil kinerja peserta didik, memamerkan hasil kinerja peserta didik. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.